Selamat datang di iPod, YAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kita dapat menginspirasi teman-teman semua. Let's enjoy our talking about. Selamat datang kembali di Impot, YAI Muda Podcast. Perkenalkan, namaku Susi Ramadhani, aku dari staf Departemen Human Research. Jadi di podcast kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama Mbak Selsia selaku Vice President Gen 6 Pengurus Anggota Muda YAI Wilayah Jawa Timur. Kita langsung aja sapa ya. Halo Mbak Selsi, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarku baik. Kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Oh ya teman-teman, untuk informasi aja buat teman-teman nih. Jadi Mbak Selsi ini pertama gabung di kepengurusan anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur dari Gen 5, terus lanjut ke Gen 6. Terus jadi Vice President ya Mbak? Yep. Oke, aku mau tanya-tanya nih ke Mbak Selsia. Iya. Apa sih motivasi awalnya Mbak Selsia buat gabung di kepengurusan anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur? Kalau ditanya motivasinya ya, kalau motivasi mendasar adalah aku disuruh kan sama dari kakak aku kayak bilang, kamu tuh harus ikut organisasi biar nggak jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Maksudnya kamu juga harus membangun relasi dari kamu kuliah. Nah, aku mikir kalau misalnya aku ikut organisasi dalam kampus, aku nggak underestimate atau menganggap organisasi kampus itu nggak baik ya. Tapi aku ini pikiranku, kalau ya kan itu teman-temannya juga ya dalam kampus nih, dan ya cepat atau lambat aku juga bakal mengenal mereka melalui kayak misalnya perpindahan kelas-kelas kayak gitu kan. Nah, aku butuh relasi yang cakupannya lebih besar nih gitu. Apa ya gitu. Ada banyak kan organisasi eksternal yang ada di Surabaya ini. Nah, salah satunya itu waktu itu YAI datang ke kampusku memperkenalkan diri sebagai dari kalau misalnya ini ada nih pengurusan untuk mahasiswa akuntansi khusus di Surabaya segala macam. Tapi pada saat itu aku belum ikut join, jadi aku joinnya di semester 3. Dan akhirnya aku memutuskan itu karena aku ikut beberapa seleksi, tapi jadwal yang paling pas adalah di sini terus gitu loh. Dan itu sih mungkin jadi akhirnya aku alasan karena aku tuh butuh relasi yang lebih besar daripada sekedar di kampus gitu. Itu aja. Apa sih Mbak yang membedain organisasi ini sama organisasi lain? Kenapa kok Mbak pilih YAI gitu? Organisasi kenapa lain harus YAI Muda? Ini yang lain di dalam kampus atau organisasi eksternal yang lain gitu? Kan ada UKM kan di kampus, kayak gitu-gitu Mbak? Karena pada dasarnya aku pengen mengenal lebih dalam, walaupun aku dari IPS, aku udah paham sama akuntansi. Maksudnya aku nggak paham sih, aku dulu tuh sempet waktu di SMA aku tuh nggak senang sama akuntansi malah. Kayak berusaha kayak, kenapa ya aku masuk ke akuntansi? Nah, mungkin dari situ mungkin ya udah ini udah jalurnya, udah jalannya. Ya akhirnya aku mencoba untuk mengenal lebih dalam lagi tentang YAI gitu, tentang profesi-profesi yang mungkin aku taunya dari kampus itu profesi jadi lulusan akuntansi itu mungkin ya hanya jadi auditor, jadi staf akuntansi di sebuah perusahaan atau jadi dosen kayak gitu-gitu. Karena aku mungkin kalau di sini tuh aku bisa kenal banyak orang gitu loh, dan dari banyak praktisi. Ada yang aku waktu itu pernah kenal dari sini orang akuntansi tapi kerjanya di human resource kayak gitu-gitu kan, maksudnya berarti banyak banget kan gitu. Bisa apa aja gitu ya. Oke Mbak, apa aja nih impact yang Mbak Selsi dapat setelah gabung di kepengurusan anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur? Impact, banyak sih ya. Kayak aku dulu tuh sebenarnya anaknya ansos. Udah nggak introvert lagi nih ya. Kayak kalau misalnya introvert mungkin masih bisa bergabung sama orang ya. Masih. Tapi kalau ansos itu aku udah kayak benci banget nih melihat orang-orang gitu loh. Serius? Kayak Dia nggak punya temen dong dulu? Temen aku tuh bisa kehitung pakai jari gitu loh. Wih, gitu lah. Terus akhirnya di sini aku jadi anak yang tiba-tiba yang diem jadi rame banget gitu kayak. Akhirnya kalau misalnya sekarang nggak ketemu teman-teman jadi kayak kok lemes ya, kayak nggak tahu apakah mungkin kepribadianku sekarang berubah, aku juga nggak ngerti ya gitu. Mungkin apa aku jadi extrovert aku juga nggak ngerti. Tapi banyak sih, nggak hanya sekedar itu ya masalah kepribadianku yang dulunya ansos gitu. Terus aku jadi belajar memanage waktu, bisa bagi waktu antara kuliah, keluarga, pertemanan, sama organisasi itu. Terus jadi bisa ngurus acara gitu, kayak lebih paham gitu kan. Jadi kayak punya tanggung jawab lebih kayak gitu sih. Terus leadership juga di sini kan kebentuk banget sih itu. Bener. Oke, aku tanya pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ya.
apa aja sih nilai atau value yang Mbak Selsi dapat selama organisasi di IAI Muda ini? Yang pertama itu pasti aku ngerasain kekeluargaan yang di sini ya. Itu sampai aku udah lengser udah 2 tahun nih gitu. Tapi aku masih hubungan sama teman-temanku sampai detik ini tuh masih kayak keep in touch-nya masih kayak bondingnya tuh kuat banget di sini gitu. Kayak yang kalau misalnya aku lagi down atau nggak teman aku lagi di titik downnya dia gitu, kita masih saling support satu sama lain gitu. Aku juga kan punya grup yang kepengurusan di Gen 6 ku, itu tuh kita masih saling support, terus ada yang lamaran kita ngasih ini masih berhubungan baik gitu loh. Yang nilai-nilai keluargaan yang di sini tuh yang nggak bisa kita tuker dengan apapun gitu kan. Sekali imut tetap imut. Nah itu benar. Terus nilai-nilai mungkin kayak tanggung jawab itu sih, kan kita di sini dituntut ikut proker dan kita tuh harus menjalankan proker itu dengan baik gitu kan. Kita nggak dituntut untuk mencari keuntungan ya gitu, tapi kita dituntut untuk bisa menjalankan proker itu dengan baik gitu sih. Yang penting bertanggung jawab. Bertanggung jawab, jangan sampai ada yang merugikan dari pihak manapun gitu sih. Oke. Mbak, pasti Mbak Selsi ini kan punya pengalaman banyak ya. Apalagi Gen 6 dulu itu belum pandemi ya teman-teman. Iya, bener. Terus semuanya program kerja itu dilaksanakan dengan offline. Yap. Pasti banyak banget kan pengalamannya. Boleh dong Mbak diceritain pengalamannya dari Gen 6. Dari Gen 5, Gen 6 gitu. Ya. Pengalaman. Ya. Pengalaman dalam apa ya? Banyak banget sih sumpah. Soalnya kita tuh sedihnya itu pas banget Maret kan ini ya. Maret 2 tahun yang lalu sebenarnya kita tuh farewell sampai detik ini tuh nggak bisa. Serius? Iya, nggak bisa farewell sampai detik ini. Sedih banget Sumpah. Aku kayak masih merasa bersalahnya sama anak-anak Gen 6 itu karena itu ya, karena ya itu bukan karena kemauan kita udah booking bus sampai villa pun juga udah ada, tapi ya itu tadi karena pandemi itu tadi. Tapi kalau pengalaman yang aku dapet selain tidak jadi farewell karena pandemi itu itu aku pernah ikut yang ikut membantu mendirikan komisariat Jember. Oh, Itu mungkin itu pengalaman yang tidak bisa aku lupakan kan. Benar. Karena itu aku perjalanan dari Surabaya itu nggak pagi sih, dini hari sampai sana itu subuh, sampai Jembernya itu harus subuh. Terus kita keliling, terus baru ketemu sama anak-anak Jembernya, kita ngobrol dan aku benar-benar kayak melihat antusiasnya anak-anak Jember itu pada saat itu tinggi gitu loh. Kayak aku tuh penasaran sama anak ini, sama kenapa sih kok di sini di Jember kok belum ada kayak gitu-gitu. Terus dia sampai nanya-nanya sama Komisariat Malang. Nah, tapi kan pada saat itu yang bisa berwenang untuk memberi izin atau segala macam kan dari yang Jatimnya kan. Jadi pada saat itu aku datangnya sama teman-teman presku pada di Gen 5, sama Wapres, sama manajer, sama anak Gen 6 baru. Jadi aku waktu itu yang di dalam mobil, tidur pun di dalam mobil itu kayak pengalaman yang tidak akan terlupakan ya salah satunya gitu. Terus ya panitian kayak kru itu kru offline juga kan. Iya, dan pada zamanku itu kan kru sama oprek itu bergabungan beriringan kan. Oh, jadi itu sibuk tabrakannya pasti sibuk banget itu. Apalagi itu masih kuliah kan. Nah, jadi waktu Januari itu udah bulan-bulan sibuknya kru sama oprek. Dimana itu oprek itu diminta sebelum kru nama staffnya itu udah harus keluar. Serius? Iya, jadi gitu aku sibuk banget. Aku pada saat itu kebetulan jadi project officer-nya di oprek. Jadi itu benar-benar kayak aduh gila gitu kayak kata-kata yang bisa keluar cuma aduh gila gimana ya gitu. Soalnya anaknya kan banyak yang daftar. Terus kita harus menyeleksinya itu benar-benar kan jangan sampai kita ini yang berkualitas malah nggak kita pilih gitu loh. Maksudnya bukan berarti yang lain nggak berkualitas kan, maksudnya yang daftar sampai sharing itu pun juga udah yang terbaik gitu loh. Tapi kita kan mencari terbaik dari yang terbaik gitu. Mantap. Jadi itu sih emang dibilang kangen sama pengalaman itu kangen banget pasti. Kangen banget. Dan aku nggak ngerasain yang benar-benar offline semuanya ngumpul itu nggak ngerasain di Gen 8 ku ini. Jadi aku cuma bisa dengar dari Mbak Selvia. Ya semoga cepat berlalu ya biar nanti di gen selanjutnya bisa merasakan bonding yang kuat dari IAI ini. Amin. Mbak, apakah dengan bergabung dengan kepengurusan anggota muda IAI wilayah Jawa Timur ini bisa mengubah pola pikir dan kepribadian Mbak Selvia jadi jauh lebih baik dan lebih positif?
Iya, kayak tadi itu kan aku udah bilang yang dari aku anaknya ansos yang sulit untuk berkenalan dan interaksi sama orang, tapi di sini aku akhirnya bisa akrab sama siapapun, bahkan aku harus bisa akrab sama yang dari Komisariat Malang, Jember, Madura, Kediri gitu kan. Jadi itu benar-benar merubah secara kepribadian aku kayak gitu. Terus aku yang dulunya malu-malu akhirnya aku bisa nih aku jadi MC gitu, ngomong di depan umum gitu kan, maksudnya itu juga salah satu yang merubah kepribadian aku. Terus apa tadi? Ada apa lagi? Mengubah pola pikir. Iya, aku dulu tuh mikir kalau misalnya kerja tim itu membosankan. Ya karena itu tadi kan balik lagi kan. Karena ketemu sama orang kan. Tapi ketika di sini aku ngerasain kerja tim ini ternyata seru gitu. Akhirnya aku punya insight dari beberapa orang gitu. Banyak kepala jadi satu gitu kan. Dan itu yang bikin aku akhirnya aku di kehidupan selain di organisasi di kampus, aku tuh akhirnya bisa punya teman belajar, akhirnya aku bisa mau kerja kelompok sama orang-orang. Itu benar-benar merubah aku sih kayak gitu. Sebenarnya sebelumnya ini Mbak Celsia nyangka nggak sih jadi orang yang seperti ini sekarang, jadi ekstrovert dan menyenangkan gitu? Yang dulunya ansos. Aku nggak pernah kebayang sih, soalnya kayak ya mungkin aku dulu tuh nganggapnya ya udahlah, kayak mungkin aku dapat teman-teman ya udah ya lurus-lurus aja gitu mungkin ya. Aku maksudnya nggak berpikir kalau misalnya ikut organisasi itu bisa pakai ngerubah ini gitu. Maksudku tujuannya awalnya kan ya cuma cari relasi biar nggak dianggap kubu-kubu banget gitu kan. Jadinya setelah itu akhirnya nggak benar-benar nggak kebayang kalau misalnya benar-benar merubah kepribadian juga gitu. Oke Mbak, gimana sih cara yang Mbak Celsia dulu nyeimbangin prestasi akademis yang beriringan dengan organisasi? Apalagi jadi vice president Gen 6 itu kan beda kan, job desk-nya sama staff kayak aku gini. Pasti sibuk gitu loh, jadi BPH itu. Iya sih, sibuk tapi seru, iya kan? Kalau aku gimana ya, kan kalau kuliah itu kan pagi siang gitu kan. Jadi aku kalau misalnya ketika kuliah aku fokus nih gitu. Kalau di dalam kampus ya aku fokusnya di dalam kampus, tapi ketika aku udah pulang ya aku kembali lagi ke IAI kan. Kampus aku ngelewatin sini, kalau pulang ke rumah itu ngelewatin jalanan ini. Jadi ya ketika selesai kuliah ya aku kesini yang ngurusin ini gitu loh. Bahkan dulu waktu aku jadi BPH itu juga bagi waktu sama aku ikut pelatihan brevet di sini juga. Dan itu kan emang lebih padat lagi kan. Iya gitu. benar. Jadi bagi waktunya itu tadi sih, tahu skala prioritasnya itu mana dulu gitu. Kalau misalnya ketika di sini tuh nggak dituntut yang terlalu strength banget kayak misalnya nggak peduli UAS atau UTS, nggak peduli, enggak. Di sini tuh kalau misalnya kamu lagi UAS ya udah jangan sibuk ini dulu, fokus dulu sama UAS kamu, UTS kamu kayak gitu. Jadi itu sih yang aku syukurin aku bisa gabung sama IAI gitu. Iya. Justru di IAI ini jangan sampai IPK-nya turun karena organisasinya gitu. Bener banget sih. Oke Mbak. Bener nggak sih Mbak kalau kita gabung jadi pengurus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur, kita tuh bakal berat dan sibuk gitu? Aku jawab dengan jujur ya, itu iya gitu loh. Maksudnya aku nggak tahu ya di zamannya kalian ini pola pikir mahasiswa akuntansi di luar sana itu kayak gimana, tapi di zaman aku mereka itu mengharapkan hal besar di sini yang memberikan dampak yang baik kepada dirinya sendiri gitu loh, tapi dia lupa untuk ya dia juga harus berkontribusi di sini gitu. Lupanya di situ mungkin banyak di Gen 5 aku akuin banyak banget teman-teman aku tiba-tiba menghilang karena dia tidak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu loh. Itu aku nggak bisa menyalahkan dia, nggak bisa menyalahkan IAI muda gitu kan. Tapi kembali lagi di IAI muda itu kita bisa kok belajar internal yang tadi yang ada program kerja kita. Iya. Bahkan setahu aku di bawah aku di Gen 7, Gen 8 ini kayaknya udah ada mentor-mentor untuk kalau misalnya kamu mau lomba juga ada mentornya. Iya, nah itu menurutku itu suatu hal yang baik gitu kan. Sedangkan dibilang sibuk, ya kembali lagi kita itu organisasi gitu ya, namanya organisasi selainnya organisasi gitu kan ya, kayak kamu di dalam kampus ikut UKM, ikut apa ya, ada yang proker, ada goals utama yang harus kamu kecapai gitu kan ya. Pada umumnya sama organisasi, cuman nanti dampak yang kamu dapat, impact yang kamu dapat dalam diri kamu tuh gede juga. Tergantung kitanya sendiri juga ya Mbak, ngasih apa gitu ke IAI muda gitu. Oke Mbak, gimana sih dulu cara Mbak Celsia untuk mencapai keberhasilan program kerja
bersama tim pengurus anggota muda, dan apa tolak ukur keberhasilannya gitu? Aku tuh waktu ketika aku ini aja ya, karena aku punya pengalaman jadi project officer-nya PJ-nya di Oprek ya. Aku tuh nyari teman, kan itu kita milih tim sendiri kan ya. Iya. Nah, aku tuh berusaha untuk nyari yang memang kamu into nih, emang bener-bener pengen ada Oprek dan pengen orang-orang di Oprek ini jauh lebih baik daripada geng kita gitu. Aku nyari tim-tim yang mau bekerja buat itu, terus orang-orang yang profesional, kayak misalnya di bidangnya, aku nggak mungkin naruh orang yang nggak bisa ngedesain segala macam, tapi aku taruh di situ kan kasihan dianya sendiri nanti bakalan berat kecuali dianya sendiri yang aku mau dong taruh sini biar belajar. Nah, itu aku bakalan ngasih jalan ke teman-teman aku pada saat itu. Terus di panitia yang lain pun aku juga sering ikut jadi si acara beberapa proker waktu aku di staff. Itu pun juga ya rata-rata ya memang harus kamu into dulu nih sama prokernya gitu. Kamu emang mau dan harus bertanggung jawab ketika kamu udah bilang mau ikut, ya kamu harus bertanggung jawab sama pilihanmu itu gitu. Jangan sampai kamu merugikan orang lain, jangan sampai kamu merugikan teman kamu yang jadi PJ pada saat itu. Iya, gitu. benar. Kasian kan PJ-nya. Nah, kalau tolak ukur, anggap aja kalau Oprek itu kita nggak bisa nganggap tolak ukurnya harus 300 nih yang daftar, enggak gitu kan. Tapi itu tadi, ketika kualitasnya yang dipilih itu benar-benar kualitas yang terbaik gitu loh, kita nggak salah pilih gitu. Terus kalau misalnya aku ikut ASC, seminar atau workshop, itu adalah antusiasmenya peserta yang ikut. Nah, kalau misalnya banyak sih gitu yang sampai baru sehari buka udah langsung penuh gitu kan. Pada zaman gue tuh sering kayak gitu kan. Tapi kalau di dalamnya dia cuma diem dan dia ikut hanya untuk memenuhi SKP kayak gitu, ya buat apa? Tapi ketika tolak ukur yang aku lihat adalah ketika di dalam situ interaksi antara pembicara dan peserta itu terjadi dengan baik gitu kan. Maksudnya aktif, pesertanya nanya, terus pembicaranya juga memberikan ilmu yang baik gitu kan, yang emang benar-benar sesuai. Ya itu sih jadi tolak ukurnya kita semua. Soalnya pada saat itu pres aku, Pasya, itu tuh selalu bilang kita bukan organisasi money oriented gitu loh. Maksudnya keberhasilan kita bukan didasarkan dari keuntungan gitu. Jadi keuntungan itu ya kita nyari ya, maksudnya keuntungan yang dibuat itu ya untuk bayar pembicara, buat konsumsinya peserta sendiri kayak gitu. Tapi bukan itu tujuan utama kita gitu loh. Tapi antusiasmenya dari peserta itu tadi gitu. Oke. Pasti kan banyak ya Mbak tantangan dalam menjadi pengurus anggota muda gitu. Iya. Apa aja sih tantangan yang Mbak Celsia sendiri hadapi waktu menjadi pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur ini? Akademis, non akademis? Kayaknya ini pasti bakal diiyain sama seluruh pengurus YAI muda. Yang pertama tantangannya karena kita basicnya bukan dari satu kampus yang sama, bener kan? Benar. Jadi ketika kita ngadain rapat jam segini ya, jam 4 rapat, tapi di kampus A, ya aku masih kelas, gitu kan, banyak banget kan. Terus ada yang aku masih kuis gitu, ada yang selesai kuliahnya, ya aku udah selesai sih jam 12 gini-gini. Nah itu nentuin, tantangan terbesarnya adalah menentukan jadwal. Itu sih menurutku yang paling susah. Tapi ya akhirnya itu tadi, selalu mengambil jalan kelas malam, karena jarang banget kan yang kelas malam udahan gitu. Nah kalau akademis, aku gimana ya, kalau dibilang ada, ya enggak gitu. Kalau misalnya ketika aku nggak ada PR kesulitan di sana di kampus, ya aku larinya baunya ke sini gitu loh, kayak nanya ke senior, Mas ini gimana, tahu nggak gitu kan. Walaupun seniornya satu kampus kayak, tapi tetap aja ketemunya di sini gitu loh. Jadi akhirnya nanyanya kalau misalnya akademis nggak begitu terasa sih dalam aku nggak tahu lagi kalau misalnya yang lain gitu sih. Oke. Menurut Mbak Celsia sendiri tuh apa sih artinya kunci sukses? Aduh, ini kayaknya kata-kata pertanyaan paling berat sih, soalnya aku sendiri juga dibilang masih dalam mencari kata-kata kunci sukses itu apa gitu ya. Mungkin kesuksesan itu ini ya, klise lah ya, berdoa ya, usaha segala macam gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau kamu berdoa, kamu harus yakin doa kamu ini bakal dikabulkan gitu kan. Nah terus aku selalu menekankan untuk dalam diri aku untuk jadi better version of myself sendiri gitu lah. Maksudnya kalau misalnya tahun ini aku kayak nggak bisa nih ngomong di depan umum gitu, at least yang gampang-gampang gitu aja lah.
akhirnya aku mencoba, pokoknya goals aku di tahun ini aku berani ngomong di depan umum ya. Itu kan maksudnya udah Yeah. jadi better version of yourself aja kan gitu. Maksudnya aku nggak, jangan sampai ini lagi. Kalau misalnya jangan sampai kamu compare sama kesusahan orang lain sama kamu. Iya. Itu sih. Bener banget, langsung down Iya. gitu kan, insecure. Yang down, yang sakit hati sendiri itu bukan orang yang kamu compare ini, tapi diri kamu gitu, dan itu bakalan merugiin diri kamu, akhirnya bikin kamu menghambat semuanya, menghambat apa yang sudah kamu usahakan kayak gitu sih. Jadi ketika kamu meng-compare itu, kamu langsung ingat, oh nggak boleh. Maksudnya orang itu punya jalan suksesnya itu sendiri-sendiri gitu loh. Waktunya aja yang nggak sama gitu. Kita harus ya itu lebih bersabar itu sih. Oke, keren banget. Malu. Mungkin Mbak Celsia punya kesan waktu menjadi Vice President Gen 6. Boleh dong Mbak disampaikan ke teman-teman semua nih. Kesan apa ya? Kesan aku sibuk tapi seru gitu. Gimana ya, gak bisa dijelasin kan, karena pada saat itu aku mikir jadi wapres kayaknya nggak begitu sibuk deh gitu, tapi ternyata aku tuh harus mengikuti dan mengetahui semua rapat-rapat proker gitu. Kalau misalnya ketika aku jadi staff itu aku hanya ikut rapat di proker yang aku ikutin, tapi ketika aku jadi vice itu aku harus tahu semua, Ikut semua. rapatnya gitu kayak. Dan aku tuh harus apa ya walaupun itu tidak begitu berhasil aku menurut sendiri, aku merasa kayak masih kurang ya. Itu pun ngadepin SDM, jangan sampai SDM-nya ini merotol nih di tengah-tengah gitu bener. loh. Kayak pasti Bener. kamu anak HR pasti mengalami kan, Iya. ya kan? PR terbesarnya itu sih. Iya. Cuman di tahunku alhamdulillah dibilang ada tapi nggak banyak, kayak 2 aja gitu. Tiba-tiba hilang di tengah ya. Itu cuman, aku masih seingatku cuman 2 aja gitu, tapi selainnya masih bertahan sampai di akhir kepengurusan gitu. Tapi itu termasuk menghambat juga sih Mbak. bener. Iya kan. Bener Oke. banget. Kira-kira Mbak Celsi punya kesan pesan terhadap anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur yang dulu sama yang sekarang? Aku Kesan cukup, dan pesan. kalau kesan aku tuh cukup bangga banget sama adik-adik aku udah tua. Jadi aku bangga kan karena kita di pandemi terus mereka tuh bisa survive kan, kayak dia nggak bikin IAI muda ini mati gitu loh. Bener. Kan padahal walaupun kalau semua mereka nggak jalan pun kita juga nggak akan menyalahkan mereka karena ya emang keadaannya kan, tapi mereka tetap mau survive. Aku bisa kok ngadain acara secara online gini, terus mereka mau belajar gimana cara nge-zoom gini kayak Iya. ngatur-ngatur. Itu sih aku terkesima dengan anak-anak di Gen 7 dan Gen 8 yang masih survive di online. Bahkan mungkin kalau ketika itu terjadi di tahunku, belum tentu kok aku sanggup menghadapi itu gitu loh. Karena ya itu tadi, itu bukan sesuatu yang mudah bagi aku. Mereka tetap berinovasi, masih kreatif di tengah masa pandemi ini gitu. Terus kalau pesan itu tetap sih, kalau misalnya kalian udah di sini, udah into, berikan yang terbaik karena pasti kalian bakalan dapat yang jauh lebih baik dari apa yang kalian pikirkan. Maksudnya jangan terlalu berekspektasi tinggi, kita tetap organisasi gitu, dan tetap terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Itu sih, nggak ada lagi sih ya. Oke, terima kasih. Boleh dong Mbak dideskripsiin hal-hal apa aja yang Mbak Celsi tahu tentang pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur? Boleh kegiatannya, tujuan, visi misi, atau budaya organisasinya gitu? Kalau budaya organisasinya itu pasti kayak tetap kekeluargaan sih gitu. Itu nggak kamu mau bikin kesalahan kayak gimana, kita nggak pernah kok sampai yang nggak tahu ya. Aku jadi kayak merasa bersalah kalau nggak pernah dimarahin soalnya itu. Aku dibilang banyak banget sih. Kalau misalnya prokernya itu pasti setiap bulan pasti bakal ada gitu. Setiap minggu kita? Oh, sekarang setiap minggu? Setiap minggu. Dulu itu kita Setiap dituntutnya cuman 1 bulan minimal 2 kali proker gitu. Kalau misalnya kecuali kayak branding ya. Kalau misalnya branding kan emang waktunya tidak terbatas kan. Maksudnya kapan-kapan bisa branding gitu. Nah, kalau banyak banget sih acaranya. Kadang mungkin sekarang kayaknya ada kumpul-kumpul sama komisariat juga ada nggak? Ada. Tuh, itu banyak banget sih, beda banget sama tahun. Aku jadi bingung mau ngomong deskripsiin apa di sini. Tapi ya itu, kalau misalnya ditanyain
apa tadi masalah tentang AI muda, ya itu integritasnya juga dinomorsatukan di sini gitu kan. Terus kepemimpinannya banyak banget sih. Coba kalian jauhin dulu deh biar nanti bisa ngerasain gitu kan. Oke Mbak, jadi kemarin tuh kita udah tanya di question box-nya official account Instagram YAI Muda Jatim. Terus banyak banget yang nanya tentang imut ini. Mungkin aku bisa bacain ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama dari akun Instagram @ahmad_ardi210. Gimana cara Mbak Celsia dalam mencari dan menuangkan ide-ide atau gagasan baru buat ngembangin imut Jatim? Ardi, padahal dia ngomong sendiri sih. Menuangkan ide dan itu tadi sih, kita harus tahu apa yang dibutuhkan pada saat itu. Kayak kita bikin ASC, kita nggak hanya sekedar bikin tema itu ngawur gitu kan, tapi kayak apa ya, ASC kita diambil dari semester berapa ya, semester 1, apa semester 3 atau semester 5 gitu. Kalau misalnya di semester 1, apa ya biasanya anak semester 1 yang butuhin gitu kan. Kita harus tahu permintaan pasar dulu gitu kan. Kembali lagi kita juga belajar hal-hal seperti itu gitu. Nggak sekedar yang asal-asal buat gitu kan. Jadi kalau misalnya di waktu itu pernah bikin penerapan metode ABC gitu. Nah, itu juga ternyata banyak banget yang minat, berarti emang dibutuhkan gitu, sesuai ya menuangkan idenya. Kita cari apa yang dibutuhkan aja gitu. Nggak perlu orang lain deh, tapi pengurus sendiri butuh apa gitu. Kayak nanyain kalian kesulitan di mana nih, apa yang kita harus angkat temanya gitu sih. Oke. Aku lanjut ya, pertanyaan kedua. Datang dari akun Instagram @fatur_th. Awal ikut imut gara-gara apa sih Kak? Awal ikut imut tadi sih aku jelasin, karena aku butuh relasi yang jauh lebih besar dari kampus gitu. Maksudnya bukan berarti di kampus aku nggak underestimate kampus ya, aku takut banget sih. Ya itu tadi, kalau misalnya aku butuh orang yang jauh lebih banyak teman-teman dari berbagai kampus gitu kan. Akhirnya aku nemu di sini, kayak aku ketemu teman-teman nggak hanya sekedar kampus di Surabaya loh, tapi di Jawa Timur ya kan. Kayak dari Universitas Trunojoyo, Universitas Jember, UB, apalagi Politeknik Malang, Polinema gitu. Jadi akhirnya relasi aku tuh nggak, ternyata di luar itu aku kan nggak tahu kan awalnya kalau misalnya ada komisariat dan kita harus kumpul dan mengenal mereka gitu. Itu sih. Gak expect ya bakal banyak relasi sampai segitu. Iya benar. Terus ini lanjut lagi nih pertanyaannya. Kenapa kita harus join imut? Kenapa kita harus join imut? Karena imut itu tempat kamu buat belajar banyak hal gitu, dari keorganisasian ya kan, terus akademik, terus kamu belajar interaksi dengan manusia kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dari aku kan, mungkin bagi teman-teman mungkin ada yang introvert terus ngerasa aduh aku nggak pede kalau misalnya nanti ikut organisasi, aku diem-diem aja. Nggak akan mungkin diem-diem aja kok, tenang. Pasti semuanya bakal berubah jadi cerewet. Mungkin Mbak punya pengalaman sendiri tuh, gimana sih kok bisa berubah jadi ekstrovert gitu, padahal aslinya ansos kan? Iya, itu aku nggak tahu, seharusnya aku menanyakan itu kepada senior aku, bagaimana mereka bisa menjadikan tempat ini nyaman gitu kan. Akhirnya aku tuh emang bisa cerewet kalau misalnya aku merasa tempat itu nyaman gitu ya, aman dan nyaman, dan aku udah ngerasa ya udahlah mereka teman-teman aku gitu. Safe gitu iya, jadi merekanya yang bagaimana mereka bisa meng-welcome kita yang anak baru, akhirnya kita bisa bertahan sampai selama ini gitu. Wow, keren. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan. Ya. Dari @indah_fiskurniawati. Susah senangnya jadi vice president dong Kak? Susah senangnya. Iya, susahnya adalah kita harus sibuk. Itu kan susahnya ya. Iya, benar. Sibuknya lebih sibuk. Kalau dibilang ya elah cuma wapres doang gitu, tapi kayak enggak deh, kayaknya aku juga sibuk gitu. Kadang pada saat itu aku juga harus nge-backup pres aku Pasya. Ketika Pasyanya nggak bisa datang, lagi magang atau ada acara keluarga, ya aku harus ada gitu. Dan kadang-kadang itu juga mendadak ngasih taunya gitu. Kalau misalnya senengnya, aku akhirnya bisa punya kesempatan deket sama semua orang gitu loh.
kan kalau misalnya ketika jadi manajer atau enggak aku tetap staff, mungkin aku dekatnya cuma beberapa orang. Iya. Dan kan sungkan juga kan kalau misalnya mau deket sama mbak-mbak gitu kan. Kalau ketika aku yang udah jadi BP ya aku bisa deket sama siapa aja nih gitu. Senangnya di situ sih, akhirnya aku bisa interaksi sama semuanya, bisa mengenal kepribadian satu-satu sama semuanya gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Datang dari akun Instagram @anbitazarin. Bagaimana tips bisa membagi waktu antara kegiatan organisasi dan akademisi? Udah tadi sama ditanyain sama Susi, itu tadi kembali lagi ke skala prioritas. Ketika kamu ada di dalam kampus, ya fokus dulu sama kampus. Jangan dicampur aduk karena nanti ya nggak akan berjalan dengan baik juga. Bener. Terus ketika kamu kalau kuliah, ya kuliah gitu. Kembali lagi kamu kan dikuliahin sama orang tua itu untuk kuliah gitu kan, bukan untuk berorganisasi gitu. Berorganisasi adalah pilihan kita. Jadi ketika kita berkuliah ya fokus dulu kuliah. Ketika nanti selesai kuliah, udah selesai ngerjain tugas-tugasnya, tanggung jawabnya udah selesai, baru ke IAI gitu. Dan kalau misalnya kesulitan pun di tugas sekolah, di sini juga bakal dibantu gitu. Kok sekolah? Maksudnya tugas kuliah gitu. Pasti bakal di sini dibantu gitu. Oke, nggak kerasa nih perbincangan kita sudah berakhir. Di video kali ini kita dapat banyak banget insight tentang pengalaman Mbak Selsi, apalagi selaku Vice President Gen 6 di kepengurusan anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur. Nantikan Import Part 3 di channel YouTube anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur. Stay tune ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke Mbak, kita jargon dulu nih. Mbak Selsi deh. Aduh, yang mimpin. Lama banget. Biar kerasa lagi imutnya nih. Ini jargonnya nggak berubah kan masih ya? Enggak dong, nggak berubah. Oke, siap ya. Aduh, kok aku jadi yang deg-degan? Udah lama lagi, udah 2 tahun. Oke. Anggota muda YAI Jawa Timur, muda, berani, berintegritas. Yeay.